Selamat pagi para orang tua dan Bapak Ibu guru semua. Sebelum kita memulai kegiatan Forkom pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita memulai dengan berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, yang lain bisa menyesuaikan. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat-Mu hingga kami pada pagi hari ini dapat berkumpul secara virtual untuk membicarakan masa depan anak-anak kami kelas 12. Bapa di surga, kami masih mohon penyertaan-Mu supaya Forkom pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat membuahkan hasil yang maksimal untuk masa depan anak-anak kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini tidak bisa hadir karena sakit. Jamahlah mereka, ambillah sakit mereka, supaya mereka dapat berkumpul dengan kami untuk mensukseskan anak didik kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria de la Strada, doakanlah kami, dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Shalom, shalom, shalom. Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini, tanggal 2 Maret, kita bisa melaksanakan Forkom kelas 12 walaupun secara online. Bapak Ibu orang tua murid kelas 12 yang sangat saya hormati, dan juga Bapak Ibu guru karyawan SMK Sereda 1, serta anak-anakku yang sangat Bapak sayangi, selamat pagi. Perkenankan kami dari sekolah SMK Sereda 1 akan menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan persiapan kelas 12 untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di mana rangkaian ujian-ujian sudah ada di depan mata. Saya tidak sendiri, nanti saya akan dibantu oleh Bu Vera sebagai Wakasek Kurikulum yang nanti akan menyampaikan beberapa poin, dan juga Bu Hilga sebagai Wakasek Kesiswaan yang juga nanti akan menyampaikan beberapa poin. Bapak Ibu yang saya sangat hormati, kami keluarga besar sangat yakin dan percaya seluruh Bapak Ibu orang tua murid, walaupun dalam masa pandemi seperti saat ini, masih mempunyai semangat yang sama seperti kami, di mana kami selaku orang tua kedua dari anak-anak SMK Strada 1, khususnya kelas 12, juga akan saling bahu-membahu untuk mempersiapkan anak-anak semuanya sampai dengan finish. Kami sangat mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu semuanya, sehingga step by step, rencana, kegiatan, dan juga pelaksanaan, hingga akhir nanti menuai hasil harapannya sesuai dengan harapan kita bersama. Perkenankan, saya akan menyampaikan beberapa poin sebelum nanti saya akan dibantu oleh Bu Vera dan Bu Hilga. Mohon izin untuk share PowerPoint. Bapak Ibu yang saya sangat hormati, untuk Forkom kali ini kita akan menggunakan sistem online dan juga live streaming, karena dengan keterbatasan kita, terutama di Dinas DKI Jakarta, terutama di Rayon Jakarta Pusat 2, untuk tatap muka kita sangat dibatasi dan kegiatan harus tetap berjalan. Oleh karena itu, saya sebagai penanggung jawab SMK Serda 1 mohon maaf karena Forkom harus dilakukan secara live streaming, dan kami harapkan ini tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semuanya, dan juga tidak mengurangi juga harapan besar saya untuk memperoleh
feedback dari Bapak Ibu semuanya. Forkom kali ini kami akan mencoba untuk menyampaikan step by step bagaimana rencana dan juga pelaksanaan kegiatan kelas 12 mulai dari tanggal 3 Maret. Adapun beberapa poin yang mungkin saya hanya bisa menyampaikan, terutama hal-hal yang sekiranya memang ini menjadikan pemikiran bersama, sehingga tanggung jawab untuk anak-anak kita bisa bersama-sama pikul, baik itu orang tua dan juga sekolah. Kami dari sekolah sangat mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu semuanya, sehingga harapan-harapan yang kita inginkan untuk anak-anak kita bisa tercapai dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu, ini sedikit perkenalan singkat. Mungkin kita juga lama belum bisa saling bertatap muka dan juga saya pastinya masih baru dalam kurun waktu 1 tahun ini di SMK Sri 1. Izinkan saya untuk berproses dan juga berdinamika dengan Bapak Ibu semuanya. Nama saya Ignatius Sigit Patmaka, asal saya dari Yogyakarta. Untuk basic saya adalah guru akuntansi. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk hal-hal yang sekiranya ini menjadi prinsip, di mana nanti akan disampaikan secara detail oleh Bu Vera berkenaan dengan syarat kelulusan. Sekiranya saya hanya menyampaikan secara umum, di mana siswa harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memiliki nilai sikap yang baik walaupun secara online. Ini kita bisa menilai anak-anak saat daring itu dilakukan melalui Google Classroom, Gmeet, maupun juga Zoom Meeting. Dan di sini juga untuk kehadiran, ini juga kita walaupun secara online, untuk absensi itu setiap hari kita lakukan. Dan itu harapannya anak-anak khususnya kelas 12 itu harapannya bisa memenuhi kriteria yang ada dalam PowerPoint ini, Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya untuk anak-anak kelas 12, karena memang tahun ini juga tidak ada UNBK atau UN, kita tetap akan mengadakan ujian praktik dan ini sudah akan berlangsung. Nanti Bu Vera akan menyampaikan baik itu jadwal, mapel yang akan diujikan, dan juga kegiatan-kegiatan yang nanti memang harus dilakukan oleh anak-anak semuanya. Selanjutnya nanti akan ada juga ujian sekolah. Ini nanti akan diserahkan kepada satuan pendidikan. Sekiranya ini harapan besar karakter dari SMK Strada 1 itu akan kita uji sama-sama, terutama untuk ujian sekolah ini. Terakhir nanti juga akan ada yang namanya UKK, di mana kita sudah mempunyai tempat uji kompetensi atau TUK. Kita bersama dengan BNSP dan juga LSP P3. Nanti anak-anak juga akan menempuh UKK ini. Kemarin juga sudah ada survei dari tim untuk Bapak Ibu semuanya. Harapan besar saya Bapak Ibu bisa sangat membantu untuk menyiapkan semuanya, baik itu sarana prasarana dan juga pendampingan kepada anak-anak semuanya. Sehingga nanti seluruh rangkaian ini nanti akan dilaksanakan semuanya sampai nanti hasil itu akan dirapatkan oleh Dewan Guru dan juga nanti akan disampaikan pastinya kepada dinas, dan harapan besar nanti kriteria kelulusan itu bisa tercapai. Selanjutnya Bapak Ibu, nanti dari Wakasek Kurikulum, Bu Vera nanti akan menyampaikan secara detail seluruh rangkaian kegiatan kelas 12, di mana nanti ada ujian praktek, nanti ada ujian sekolah, dan juga UKK. Nanti akan disampaikan secara detail oleh Bu Vera. Selanjutnya nanti saya juga akan dibantu oleh Wakasek Kesiswaan. Di sini ada Bu Hilga. Nanti Bu Hilga akan menyampaikan tentang kedisiplinan anak,
mulai dari pelaksanaan kegiatan, pastinya ini menyangkut tentang karakter yang memang tetap kita harus nomor satukan. Ini nanti Bu Helga akan menyampaikan secara detail dan juga berkenaan dengan administrasi. Selanjutnya juga akan menyampaikan tentang output dari anak-anak SMK Strada 1, di mana nanti anak-anak akan kuliah atau juga kerja. Terakhir nanti mungkin akan berbicara tentang syarat pengambilan berkas saat memang semuanya sudah dilaksanakan dengan baik. Untuk pengumuman kelulusan, nanti kita tetap akan update menunggu informasi resmi dari dinas, terutama JP2, Rayon Jakarta Pusat 2, sekiranya nanti akan serentak dilaksanakan. Apabila semua hal di atas sudah beres semuanya, pastinya nanti sertifikat, baik itu sertifikat UKK, nanti juga akan diberikan ijazah, transkrip nilai, dan juga rapot nanti akan diberikan kepada anak-anak semuanya. Saat memang anak-anak sudah lulus, dinyatakan lulus, tinggal anak-anak akan melanjutkan untuk kuliah atau juga kerja. Sekiranya kami dari SMK Strada 1 tetap akan memantau perkembangan dari anak-anak semuanya, terutama untuk output SDM yang memang berkenaan dengan kelulusan tahun ini. Nanti kami akan data, kami akan bantu juga untuk anak-anak yang akan kuliah maupun juga bekerja. Selanjutnya untuk refleksi bersama, mohon kerjasama seluruh orang tua murid, kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Sekiranya apa yang kita akan usahakan bersama-sama akan menghasilkan sesuatu yang garis lurus. Kita yakin dan pastinya Tuhan akan memberkati kita. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat dalam segala kondisi, walaupun kita ada di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi seperti ini, sekiranya sekolah sangat terbuka untuk membuka komunikasi dengan seluruh orang tua murid. Kami juga mohon nanti dari seluruh orang tua murid bisa mengisi Google Form yang memang nanti kita akan berikan kepada Bapak Ibu semuanya, terutama untuk pertanyaan-pertanyaan, saran, kritik, maupun juga komunikasi-komunikasi yang memang sekiranya kami sangat harapkan dan sifatnya adalah membangun. Sekiranya Bapak Ibu saat memang ada hal-hal yang memang perlu dikomunikasikan, pintu saya sangat terbuka. Silakan untuk mengkomunikasikan itu melalui wali kelas terlebih dahulu dan nanti pastinya kalau memang harus ketemu dengan saya siap. Sekiranya ini yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu semuanya, tetap semangat. Usaha kita pasti akan menghasilkan sesuatu yang garis lurus dengan apa yang memang sudah kita usahakan bersama-sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid kelas 3. Semoga dalam keadaan sehat, semoga dalam keadaan bahagia ya Bapak Ibu orang tua murid. Perkenalkan, saya Bu Vera. Saya sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum untuk kegiatan Forkom kelas 3 hari ini. Saya akan menjelaskan mengenai kegiatan atau serangkaian kegiatan ujian kelas 3 dan bagaimana mengenai penilaian untuk kelulusan di SMK Strada 1 untuk tahun pelajaran 2020 dan 2021. Baik Bapak Ibu semua, saya akan memulai untuk menjelaskan.
Yang pertama adalah rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan atau harus diikuti oleh seluruh siswa-siswi kelas 3 di SMK Serada 1. Yang pertama, ini adalah jadwalnya ya Bapak Ibu. Mohon jadwal ini bisa disimpan atau bisa difoto atau mungkin bisa ditulis, artinya bahwa Bapak Ibu semua mengetahui bahwa putra-putrinya pada hari-hari atau tanggal-tanggal tersebut akan melaksanakan kegiatan untuk ujian kelas 3. Maka saya tampilkan seperti ini. Sekali lagi mohon ini menjadi pengingat baik orang tua murid maupun siswa itu sendiri supaya tidak lupa gitu ya. Jadi saya akan menjelaskan kegiatan hari ini. Yang pertama di sini dituliskan bahwa tanggal 2 Maret hari ini itu adalah kegiatan forum komunikasi antara orang tua dengan sekolah, supaya orang tua mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang harus dilakukan oleh putra-putri Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah tanggal 3 sampai dengan 10 Maret 2021 ada kegiatan PTS semester genap, di mana PTS ini adalah kegiatan penilaian semua mata pelajaran di kelas 3. Dilakukan masih secara daring ya Bapak Ibu, karena pandemi belum berakhir dan khususnya di Jakarta itu yang terpapar semakin meningkat, maka kegiatan PTS masih dilakukan secara daring atau di rumah. Kegiatan untuk PTS ini itu soal dan tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam PTS itu masih menggunakan GCR. Jadi mohon sekali bantuan dari orang tua, khususnya untuk mensupport wifi atau internet ataupun kuota, dan juga mempersiapkan perlengkapannya, yaitu bisa laptop maupun HP, supaya mendukung supaya putra-putri Bapak Ibu semua bisa mengerjakan PTS semester genap ini dalam keadaan yang lancar. Selanjutnya, tanggal 15 sampai dengan 18 Maret 2021 kelas 3 akan mengikuti ujian praktek. Ujian praktek ini hanya untuk beberapa mata pelajaran saja. Jadi tidak semua mata pelajaran di ujian praktekkan. Maka Bapak Ibu semua, di sini adalah jadwal kegiatan ujian praktek, kemudian apa saja mata pelajaran yang akan diujian praktekkan, kemudian pengujinya. Di sini ada penguji 1 dan penguji 2, yang artinya bahwa untuk ujian praktek ini akan dinilai baik oleh guru penguji 1 dan guru penguji yang kedua, yang nanti akan di rata-rata. Berarti dalam hal ini baik penguji 1 maupun penguji 2 mempunyai nilai secara objektif. Begitu. Di sini adalah diperlihatkan adalah beberapa bidang studi yang diujian praktekkan. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua penjasorkes, yang ketiga PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan. Sedangkan yang keempat pendidikan agama. Untuk pendidikan agama kita bagi menjadi beberapa. Nanti ada agama Katolik, kemudian agama Kristen, dan kemudian nanti ada juga agama Buddha, kemudian mungkin ada agama Muslim dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir itu adalah ujian praktek accurate.
Ujian praktek accurate ini adalah ujian komputer akuntansi dengan accurate. Tanggal-tanggalnya sudah ada di situ ya Bapak Ibu semua. Maka kegiatan untuk ujian praktek ini masih secara daring dari rumah. Maka nanti putra-putri Bapak Ibu harus menyiapkan beberapa tugas. Jadi misalnya nanti seperti penjasorkes itu membuat video olahraga yang nanti akan dikirimkan ke guru bidang studi dan juga ke guru-guru praktek yang lainnya. Untuk pengarahan mengenai ujian praktek akan ada juga Bapak Ibu yang nanti akan dilaksanakan tanggal 2 besok. Untuk hari ini maksud saya, mohon maaf. Jadi hari ini tanggal 2 itu kelas 3 juga ada pengarahan ujian praktek dari guru mata pelajaran yang bersangkutan. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Tanggal 22 sampai dengan 27 Maret 2021, kegiatan selanjutnya adalah ujian sekolah. Di mana ujian sekolah ini wajib diikuti oleh seluruh siswa-siswi kelas 3, di mana yang diujian sekolahkan adalah mata pelajaran nasional atau disebut dengan C1 dan mata pelajaran produktif atau C3, masih secara daring atau dari rumah. Ini adalah jadwalnya Bapak Ibu. Mohon ini juga menjadi jadwal yang harus diingat, difoto atau disimpan, di mana orang tua mengetahui, siswa juga mengetahui, saling mendukung supaya kegiatan ujian ini bisa berlangsung dengan lancar. Ini adalah waktunya dari pukul 7 sampai dengan pukul 9, kemudian istirahat 30 menit, dilanjutkan 9.30 sampai dengan 11.30. Selanjutnya ya, jadi memang untuk kelas 3 rangkaian kegiatannya sudah tidak berhenti ya Bapak Ibu. Maka mohon sekali dukungannya dari orang tua untuk lebih perhatian kepada putra-putrinya bahwa kelas 3 ini mulai bulan ini, mulai sekarang ini sudah harus terus dengan serangkaian kegiatan ujian yang dimana membutuhkan fisik, membutuhkan mental, membutuhkan semangat yang tinggi dan dukungan dari orang tua, khususnya dari Bapak Ibu semua. Tanggal 29 sampai 31 Maret dilanjutkan dengan tanggal 6 sampai dengan 9 April 2021 adalah persiapan ujian kompetensi kejuruan atau disingkat dengan UKK. Jadi UKK ini adalah persiapan siswa-siswi dalam mengikuti ujian produktif akuntansi. Jadi UKK ini hanya khusus untuk mata pelajaran akuntansi. Siswa akan dibimbing dalam persiapan ini dengan lebih tajam, dengan lebih ekstra mengenai soal-soal UKK yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru akuntansi. Kemudian siswa akan dilatih dengan mengerjakan soal-soal siklus akuntansi secara penuh supaya nanti pada saat hari H UKK anak-anak tidak merasa kebingungan atau sudah terbiasa dengan soal-soal itu dan anak-anak setidaknya sudah mempersiapkan dengan baik dengan persiapan juga dari Bapak Ibu Guru. Yang selanjutnya siswa akan diinformasikan bagaimana mengerjakan soal UKK secara online dari rumah dengan segala perlengkapan yang harus disiapkan. Jadi Bapak Ibu semua, anak-anak mengerjakan UKK ini masih secara daring atau dari rumah. Maka nanti dalam persiapan ini anak-anak akan dibimbing bagaimana mulai dari permulaan persiapan, kemudian pengerjaannya sampai dengan akhir nanti mau diberikan informasi oleh Bapak Ibu Guru. Maka untuk persiapannya ini pun anak-anak juga membutuhkan
perangkat WiFi, kuota, laptop maupun HP. Selanjutnya, dalam persiapan ini siswa akan diberikan pengarahan bagaimana pelaksanaan UKK selama seharian penuh. Jadi nanti selama ujian nanti anak akan dipersiapkan, akan dibimbing selama ujian sehari penuh itu dengan dipersiapkan mental dan fisik secara baik. Lanjut tanggal 12 April 2021, ini adalah pelaksanaannya ujian kompetensi kejuruan. Untuk pelaksanaan uji kompetensi ini oleh siswa dilakukan selama 1 hari penuh. Masih secara daring dari rumah, tetapi mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore full itu harus dengan kamera dan laptop secara on tanpa putus. Jadi laptop itu dipakai untuk mengerjakan ujian kompetensi kejuruan atau UKK, sedangkan HP itu dipakai oleh siswa atau sebagai kamera. Jadi HP itu akan on terus sebagai kamera yang memperlihatkan anak sedang mengerjakan dari jam 7 pagi ini nanti sampai dengan jam 5 sore, sedangkan laptop dipakai siswa untuk sebagai sarana untuk mengerjakan soal-soal dari UKK ini. Jadi dua-duanya perangkat ini harus ada ya Bapak Ibu. Jadi mohon perhatian orang tua murid kelas 3 bahwa anak bagaimanapun caranya untuk UKK ini harus menyiapkan laptop dan HP. Misalnya kalau ada yang belum punya atau misalnya harus meminjam kepada saudara atau teman, ya silakan saja dipersiapkan mulai dari hari sekarang. Dan juga WiFi itu juga harus dipersiapkan karena dari 7 pagi sampai jam 5 sore laptop, kamera, WiFi itu harus support. Maka mohon bantuan dari orang tua murid untuk mensupport juga baik secara mental maupun secara fisik untuk anak-anak ini bisa semangat dalam mengerjakan UKK. Penilaian dilakukan oleh pihak luar ya Bapak Ibu. Jadi nanti baik soal, baik pengawasnya, baik yang menilai, kemudian yang memberikan informasi putra-putri Bapak Ibu nanti lulus dalam ujian UKK atau tidak, itu adalah dari pihak luar. Jadi bukan dari Bapak Ibu guru yang ada di SMK 101, bukan. Sekali lagi dari pihak luar. Jadi tidak ada intervensi dari sekolah bahwa anak ini bisa begini atau begitu, tidak bisa. Semuanya dari pihak luar atau dari LSP 3. Sekali lagi masih secara online di rumah, laptop untuk mengerjakan tugas, sedangkan HP sebagai kamera. Ini adalah contoh situasi UKK secara online dari beberapa sekolah. Ini saya ambil salah satu dari suatu sekolah di mana diperlihatkan di sini anak dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore laptop harus menyala untuk mengerjakan dan kamera juga akan on terus. Jadi contohnya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Maka mohon dukungannya. Kemudian tanggal 13 sampai 15 April 2021 adalah persiapan Accurate. Accurate ini adalah ujian dalam mengikuti ujian komputer akuntansi Accurate. Siswa akan dilatih dan dibimbing oleh guru komputer akuntansi. Dalam hal ini adalah guru akuntansi untuk komputer akuntansi, yaitu Bu Ningrum dan Bu Monik, dalam mengerjakan soal ujian komputer akuntansi Accurate. Untuk siswa masih menyiapkan dan mempersiapkan dan intinya mempersiapkan secara lengkap untuk HP dan laptop, juga WiFi yang memadai. Untuk kegiatan ujian komputer akuntansi ini masih diperlukan penilaian oleh pihak sekolah, yaitu nanti oleh Bu Ningrum dan Bu Monik,
Dan sekali lagi untuk mengerjakan Accurate ini masih secara online dari rumah. Maka sekali lagi support dari orang tua untuk HP dan laptop dan juga WiFi itu sangat-sangat diperlukan untuk putra-putri Bapak Ibu dalam mengerjakan serangkaian kegiatan ini. Kemudian 16 April 2021 pelaksanaan ujian Accurate ini dimulai kurang lebih pukul 8 dengan kamera dan laptop yang akan selalu on, kemudian masih dengan WiFi dan masih secara online. Itu pelaksanaannya 16 April 2021. Ya, Bapak Ibu, yang pertama serangkaian kegiatan untuk ujian kelas 3 sudah saya sampaikan. Untuk yang kedua ini materi mengenai kelulusan kelas 3 di SMK Strada 1. Yang pertama adalah kriteria kelulusan peserta didik dari sekolah atau satuan pendidikan. Kriteria kelulusannya yang pertama, Bapak Ibu semua, putra-putri Bapak Ibu harus sudah bisa menyelesaikan seluruh program-program pembelajaran dari kelas 10, 11, dan 12. Yang kedua, memperoleh nilai sikap dan perilaku minimal baik. Maka dari itu, mohon bantuan dari Bapak Ibu semua, penilaian sikap baik ini bisa dilihat dari keaktifan anak-anak di GCR dalam mengikuti Jimit atau Zoom dari Bapak Ibu guru, kemudian tepat waktu dalam mengerjakan tugas-tugas di GCR, kemudian keaktifan bertanya ke Bapak Ibu guru itu merupakan nilai sikap atau minimal perilaku baik yang akan diambil dari putra-putri Bapak Ibu semua. Yang ketiga, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh sekolah. Jadi serangkaian kegiatan dari awal tadi mulai tanggal 2 Maret ini sampai April nanti, 16 April nanti, itu semua harus diikuti oleh putra-putri Bapak Ibu semua. Maka itu kalau semua dilakukan dengan baik dan benar, maka kriteria kelulusan untuk putra-putri Bapak Ibu ini akan dianggap lolos. Kemudian perhitungan penilaian kelas 3. Jadi putra-putri Bapak Ibu semua ini akan mempunyai nilai rata-rata rapot semester 1 sampai dengan 6. Jadi dari kelas 10, 11, kelas 12 nilai rata-rata akan diperoleh oleh putra-putri Bapak Ibu semua. Kemudian nilai ujian sekolah. Nilai ujian sekolah ini itu diambil dari 60% ujian praktek yang sudah saya sampaikan tadi, dan 40% dari ujian tertulis kalau misalnya nanti ada ujian tertulisnya. Kemudian nilai akhirnya itu adalah 70% dari nilai rata-rata atau 70% dari nilai rapot semester 1 sampai dengan 6 atau 70% dari nilai rapot kelas 10, 11, dan 12 ditambah 30% nilai untuk ujian sekolah. Kemudian mengenai informasi kelulusan, bagaimana nanti misalnya mengenai cap 3 jari, kemudian untuk informasi kelulusan dan sebagainya, nanti kami akan informasikan lebih lanjut baik kepada orang tua murid dan juga kepada siswa-siswi khususnya kelas 3 untuk mempersiapkan atau mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk mengetahui informasi kelulusan. Jadi itu Bapak Ibu semua, Bapak Ibu orang tua murid kelas 3, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas dukungan, mohon sekali lagi dukungan untuk putra-putri Bapak Ibu semua, dan terima kasih sudah menyaksikan kegiatan Forkom hari ini.
Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah informasi untuk putra-putri Bapak Ibu dan juga bisa mengingatkan putra-putri Bapak Ibu jika misalnya ada yang terlewatkan atau belum disiapkan oleh putra-putri Bapak Ibu, semoga bisa terlaksana dengan baik. Jadi sekali lagi terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu semua. Saya Bu Vera mengucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat pagi dan terima kasih. Halo Mama Papa, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Helga, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Mama Papa. Jika memang dalam keadaan kurang sehat, semoga segera sembuh. Get well soon ya Mama Papa. Oke, kita langsung saja untuk beberapa hal penting yang akan saya sampaikan. Karena Mama Papa tahu anak-anak kita sudah kelas 12 dan akan mengikuti serangkaian ujian-ujian. Jadi mohon perhatiannya Mama Papa untuk memahami apa yang akan saya sampaikan berikut ini. Mama Papa, ketentuan pembayaran SPP di kelas 12 ini adalah pembayaran SPP bulan Maret dan April tahun 2021 harus sudah dibayarkan di bulan Maret 2021. Pembayaran SPP bulan Mei 2021 dan Juni 2021 harus sudah dibayarkan di bulan April 2021. Mengapa demikian? Karena Mama dan Papa, anak-anak kita akan mengikuti ujian di bulan Maret ini. Jadi salah satu syarat untuk mengikuti ujian, anak-anak kita harus sudah melunasi pembayaran SPP sampai dengan bulan Juni di bulan April. Seperti itu. Jadi mohon Papa dan Mama untuk lebih bijaksana dalam membayar pembayaran uang sekolah tersebut. Jika pembayaran SPP tersebut tidak bisa dilakukan secara penuh, Mama dan Papa bisa melakukan dengan cara mencicil. Yang penting ada komunikasi antara orang tua dengan wali kelas, pihak sekolah sebagai perwakilannya. Jadi Mama Papa mohon bantuannya karena SPP ini adalah salah satu pembayaran gaji guru dan karyawan. Jadi kalau Mama dan Papa membayar SPP-nya telat-telat dan bahkan belum membayar sampai saat ini, kami juga agak bingung karena kami guru juga perlu makan dan anak-anak kami di rumah pun perlu makanan, perlu sekolah juga sama seperti Mama dan Papa. Jadi kita sama-sama saling bekerja sama, saling tolong-menolong. Jadi saya ingatkan kembali Mama Papa, pembayaran SPP bulan Maret 2021 dan SPP April 2021 harus sudah dibayarkan di bulan Maret 2021 ini. Pembayaran SPP bulan Mei 2021 dan SPP bulan Juni 2021 harus sudah dibayarkan di bulan April 2021. Pembayaran ini melalui Bank BRI dan disetor ke rekening BRI SMK Strada 1 sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Perlu Mama Papa ketahui, membayar uang sekolah tepat waktu, mengajak anak-anak kita juga ikut disiplin. Karena contoh kedisiplinan bagi anak-anak kita ada di depan mata, yaitu orang tuanya sendiri. Mama Papa, jangan sampai anak kita bermasalah. Kenapa? Karena uang SPP atau uang pangkal belum lunas. Sehingga anak kita dalam fokus pembelajaran untuk mengikuti ujian terganggu. Jadi mohon Mama Papa sekali lagi saya katakan, jangan sampai merusak konsentrasi anak-anak. Biarlah Mama Papa berkomunikasi dengan pihak sekolah, diwakilkan oleh wali kelas anak-anak Mama dan Papa. Jadi komunikasikan permasalahan Mama Papa semua ke orang tua, ke wali kelas, mohon maaf ke wali kelas. Jadi biar wali kelas tahu kesusahan Mama Papa semua. Seperti itu.
Lalu Mama Papa ingat, saat anak-anak sudah selesai mengikuti serangkaian ujian, pasti ada pengumuman kelulusan. Pengumuman kelulusan akan diberikan. Lalu yang kedua, ijazah dan rapot pun akan segera kami berikan juga. Tapi perlu Mama Papa ketahui, syarat untuk pengambilan ijazah di SMK Strada 1 adalah harus sudah lunas pembayaran SPP sampai bulan Juni. Yang kedua, lunas uang pangkal. Jika uang pangkal dan SPP sudah lunas semua, anak bapak dan ibu akan bisa menerima ijazah dan menerima rapot serta sertifikat-sertifikat lainnya. Pembayaran uang pangkal dan uang sekolah yang sudah lunas, buktinya harus ditunjukkan kepada pihak tata usaha atau wali kelas masing-masing. Biar mereka tahu kalau anak papa dan mama semua sudah lunas pembayaran uang pangkal dan SPP-nya. Kita lanjut. Mama papa, saat pengambilan ijazah, mohon bantuan dari mama papa untuk mengingatkan anak-anak untuk berpakaian rapi dan sopan, tidak berpakaian kaos oblong seperti mereka pergi jalan-jalan ke mall atau nongkrong di pinggir jalan ketemu teman untuk kongkow. Tidak seperti itu. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang harus dihormati. Menggunakan sepatu tertutup, tidak bersandal atau sepatu sandal, di mana yang kakinya, jari jemarinya terlihat, itu tidak dibenarkan. Lalu yang selanjutnya, mengisi daftar hadir dan menandatangani berkas-berkas. Jadi saat anak-anak datang nanti semua berkas-berkas ditandatangani. Daftar hadir pun sudah harus mereka tuliskan karena mereka menunjukkan pada saat itu mereka sudah melakukan cap 3 jari, tanda tangan ijazah dan sebagainya. Ijazah diserahkan kepada siswa jika semuanya sudah beres. Dan mereka pun bisa mendapatkan fotokopi rapot dan ijazahnya yang sudah dilegalisir. Mama papa, jika anak-anak sudah lulus nanti, kita mempunyai institusi pasangan dalam dunia perguruan tinggi dan dunia usaha. Bagi anak-anak papa dan mama ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, instansi atau institusi pasangan yang kita kerjasama beberapa lama sampai saat ini ada BCA, UBM, TSM dan Atmajaya, Quikianji, Kalbis Institute, PPM School of Management, Institut Bisnis Nusantara, dan GSFAM. Perlu mama papa ketahui, serangkaian tes beasiswa sudah anak-anak mama papa lakukan dan sudah mereka jalani. Dan mungkin mama papa sudah tahu siapa anak-anak yang mendapat beasiswa full selama 4 tahun, berapa dapat beasiswa yang hanya mendapat potongan uang pangkalnya saja, dan berapa persen mereka mendapatkan beasiswa di SPP-nya tiap semesternya. Dan semua anak-anak papa dan mama sudah mengikuti proses tersebut. Mama papa tidak perlu khawatir juga, anak mama papa sudah kami fasilitasi untuk mengikuti perguruan tinggi negeri, mengikuti seleksi nasional. Semuanya sudah kami tawarkan kepada anak-anak, siapa yang ingin mengikuti SMPTN. Sekolah kita mendapatkan kursi 31, tetapi yang mendaftar ternyata hanya 29 orang. Jadi itu pun sudah kita daftarkan semua dan anak-anak namanya sudah terdaftar di LTMPT ini. Jadi nanti prosesnya tinggal anak-anak yang memproses sendiri karena sekolah sudah melakukan serangkaian proses yang harus dilakukan dan dilaksanakan pihak sekolah. Jadi tinggal nanti anak-anak mama papa yang akan melanjutkan seterusnya karena mereka sudah memiliki passwordnya masing-masing. Mama papa selain anak-anak masuk ke institusi perguruan tinggi, anak-anak juga yang bagi mereka yang tidak mau kuliah atau yang belum mau kuliah, anak-anak bisa melanjutkan ke dunia usaha, dunia industri di mana mereka bisa siap untuk bekerja. Dan institusi atau dunia usaha mana yang sudah bekerja sama dengan kita cukup banyak, tetapi perlu mama ketahui beberapa perusahaan tersebut menitik beratkan kepada 7 karakter karyawan yang mereka cari di perusahaan mereka.
Sebenarnya satu perusahaan dengan perusahaan lain itu semuanya hampir sama keinginan mereka, tetapi saya rangkum menjadi satu, keluarlah 7 karakter karyawan ini, karena mau tidak mau salah satu perusahaan ini memiliki kriteria seperti A, B, C, D, E. Nah, di tempat yang satu lagi A, B, C, D, E, F, G, H gitu. Ada penambahan dan bahkan ada yang perusahaan satu dengan yang lain itu hampir sama karakter yang diinginkan untuk menjadi karyawan di perusahaan tersebut. 7 karakter ini adalah komitmen, sikap, aktivitas dan antusias, tahan tekanan, kreatif dan inovatif, terbuka dan melayani. Karena ini ada di dalam suatu perusahaan, otomatis mereka harus komitmen dalam perusahaan. Tetapi karena anak-anak sekarang ini masih dalam taraf belajar, 7 karakter ini harusnya sudah mereka lakukan di sekolah. Dan ini sudah kami ajarkan kepada anak-anak mama dan papa dari kelas 1 sampai saat ini kelas 12. Di mana anak-anak diajak untuk berkomitmen, belajar rajin, mengerjakan tugas-tugas dengan tepat waktu, itu kan salah satu komitmen. Dan mengikuti PJJ tepat waktu, selalu absen, setiap kali pembelajaran PJJ harus menggunakan seragam sesuai dengan harinya. Itu salah satu bentuk dari komitmen. Lalu yang kedua, sikap. Anak-anak diajak untuk bersikap. Bagaimana cara berpikir positif, bagaimana cara anak-anak untuk bisa berkomunikasi dengan rekan-rekannya dan bahkan kepada guru. Di situ diajak mereka untuk bersikap. Cara mereka berbicara, cara mereka bertingkah laku, bahasa tubuh, semuanya ada di sana. Lalu yang ketiga, aktif dan antusias. Di sekolah pun Bapak dan Ibu guru sudah mengajarkan kepada anak-anak untuk aktif dan antusias dalam hal pembelajaran. Jangan loyo, jangan malas, jangan tidur. Setiap kali Bapak Ibu guru mengajar, saya selalu memperhatikan setiap mata pelajaran berapa banyak anak yang suka tidur di dalam pelajaran tersebut. Berapa banyak anak-anak yang mangkir atau bolos untuk tidak mengikuti pembelajaran tersebut. Berapa anak yang datang telat dalam mengikuti pembelajaran setiap mata pelajaran. Itu semua terrekod di dalam laporan Bapak Ibu guru yang mengajar setiap harinya di dalam kelas di mana anak Bapak Ibu guru belajar. Lalu yang selanjutnya, tahan tekanan. Anak-anak juga diajarkan untuk belajar tahan tekanan. Sanggup nggak mereka konsisten belajar dari jam 7 sampai jam 1 kurang 15. Mereka konsisten untuk mengikuti pembelajaran. Dari pembelajaran jam pertama sampai jam terakhir. Saat mereka perwalian, saat mereka mengikuti refleksi diri, itu mereka bisa nggak ngikutin itu secara baik. Ya kan? Kuat nggak mereka dalam hal tekanan-tekanan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, memberikan tugas-tugas, memberikan pekerjaan secara individu dan secara kelompok atau bersama-sama, bisa nggak mereka melakukan itu? Lalu yang selanjutnya adalah kreatif dan inovatif. Anak-anak kreatif nggak? Inovatif nggak? Kalau dalam hal kuota, anak-anak tidak bisa, mungkin nggak punya uang atau uangnya habis atau nggak bisa beli kuota karena kuotanya sudah habis atau gimana. Ada nggak pemikiran mereka berkreatif dan inovatif gimana caranya biar mereka tidak ketinggalan di PJJ ini, tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Kreatif dan inovatif tersebut kan mengajak mereka kan untuk bisa berkreatif, berpikir kreatif. Bagaimana cara mereka bisa melakukan hal-hal itu dengan baik tanpa harus mereka meninggalkan pembelajaran. Ada inovatif nggak untuk mereka? Tercetus nggak ide-ide bagi mereka bagaimana caranya supaya mereka tidak bosan dalam pembelajaran tersebut? Baru bagaimana cara mereka bisa meng-create diri mereka supaya bisa belajar dengan baik dalam pembelajaran tersebut. Lalu kita lihat terbuka. Mereka jujur nggak? Terbuka nggak dengan orang tua? Terbuka nggak dengan guru? Apa yang mereka rasakan? Apa yang mereka alami? Baru jujur nggak dia dengan orang tua kalau ternyata saat pembelajaran jarak jauh ini selama 1 tahun ini ternyata mereka belajarnya on off. Bahkan cuma mengabsen doang, setelah itu mereka pergi tidur. Belajar nggak untuk jujur seperti itu?
lalu melayani. Siap nggak mereka melayani guru mereka saat guru tersebut memberikan pembelajaran kepada anak-anak melalui Zoom, GCL, melalui YouTube atau yang lainnya? Siap nggak mereka melakukan itu? Atau mereka ada mengatakan take and give, memberi dan menerima, atau mereka pakai untung rugi? Itu semua ada. Jadi bisa kelihatan mana anak-anak yang berpikir secara cerdas, mana anak-anak yang berpikir secara pintar, mana anak-anak yang berpikir ya masa bodoh gitu. Itu ada kelihatan. Makanya 7 karakter karyawan yang dicari perusahaan ini benar-benar diteliti dan diperhatikan. Kalau selama sekolah mereka selalu tidak bisa mengikuti 7 karakter ini, otomatis saat dunia kerja pun mereka akan mengalami kendala yang sangat signifikan. Kenapa? Karena mereka tidak belajar, tidak berproses saat mereka di sekolah. Jadi mohon maaf Mama Papa, tolong untuk mengingatkan anak-anak jika ingin sukses, belajarlah untuk menempa diri mereka menjadi 7 karakter ini paling tidak yang dimiliki atau yang diminta oleh perusahaan untuk menjadi karyawan mereka. Seperti itu. Lalu Mama Papa perlu ketahui juga, ini adalah beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan SMK Strada 1. Jadi Mama Papa nggak usah khawatir, anak-anak pasti akan tersalurkan. Tapi dengan catatan, karakter mereka menjadi anak baik. Karena laporannya dari sekolah mereka harus baik. Karena mohon maaf Mama Papa, kalau saya atau pihak sekolah menyalurkan anak papa dan mama ke pihak perusahaan, ternyata selama 3 bulan training pertama, anak tersebut tidak menguasai 7 karakter yang tadi saya sebutkan, otomatis mereka dengan sendirinya akan diberhentikan oleh pihak perusahaan dan efeknya akan membuat nama sekolah menjadi jelek. Seperti itu. Jadi tolong bantuan mama dan papa, jangan sampai mama papa juga namanya jelek, anaknya ikut jelek, pihak sekolah juga jelek. Jadi belajarlah kita sama-sama bersinergi untuk membentuk anak ini menjadi pribadi yang lebih kuat lagi dan memiliki karakter yang positif seperti itu. Lalu mama papa, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tolong diperhatikan tumbuh dan perkembangan anak-anak kita tercinta ini demi sukses masa depan mereka. Untuk itu, akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Salam dari saya, salam sehat selalu, dan tetap menjaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan tetap semangat supaya imun tubuh kita menjadi lebih kuat lagi. Tuhan memberkati. Selamat siang Bapak dan Ibu, para orang tua dan wali kelas 12 SMK Strada 1. Untuk mengakhiri pertemuan kita dalam Forkom pada siang hari ini, kita akhiri dengan doa penutup. Saya akan memimpin doa secara Katolik. Mohon Bapak dan Ibu yang beragama lain silakan menyesuaikan sesuai dengan agama dan kepercayaan Bapak dan Ibu. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, puji dan syukur Engkau telah memberkati pertemuan pada siang hari ini, sehingga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi pelaksanaan seluruh kegiatan kelas 12 SMK Strada 1. Bimbinglah putra-putri kami agar dapat menyelesaikan semua ujian dan pada akhirnya dapat lulus dengan hasil terbaik. Ini semua ya Tuhan, kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.